Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noval Chatma dan kali ini saya akan share terkait dengan penilaian acuan patokan atau PAP gitu ya. Jadi penilaian acuan patokan ini teman-teman secara umum, oke kita bahas dari definisi dulu aja deh ya. Jadi definisinya adalah penilaian acuan patokan mengacu pada suatu kriteria pencapaian tujuan pembelajaran atau indikator tertentu ya pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya gitu. Jadi intinya gini, bahwa pada penilaian acuan patokan tuh contohnya teman-teman mengenal pada KKM ya. KKM di sekolah-sekolah itu. Jadi kalau misalnya di atas 77 nilainya berarti lulus gitu. Di bawahnya remedi itu salah satu patokan. Jadi patokannya sekian cetek gitu. Sekian 77 dek 77. Ya sudah. Berarti 77 tuh harus dilewati. Kalau nggak dilewati itu nggak lulus. Ya, itu namanya patokan gitu ya. Maka tujuannya untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya gitu. Sedangkan kriterianya gini, bersifat mutlak dan mengikat bagi semua siswa yang mengikuti ujian atau tes yang diselenggarakan. Selain itu, PAP juga dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan siswa gitu. Jadi, intinya gini, dari PAP itu kita bisa melihat seberapa banyak sih siswa yang lolos, seberapa banyak sih siswa yang nggak lolos, itu bisa kelihatan dari PAP. Itu teman-teman. Jadi itu bisa kelihatan, makanya banyak sekolah itu yang menggunakan PAP untuk melihat eh, jumlah siswa yang tuntas belajar. Jadi ini hubungannya dengan ketuntasan belajar. Oke, misalnya gini ya, saya udah punya ini nih, udah punya settingan gitu ya. Jadi misalnya saya adalah seorang guru ya, seorang guru dan saya di sini selama satu semester itu saya memiliki data nilai. Ada tugasnya ada 4 yang saya berikan, tapi nanti bobotnya berbeda. Ada UTS, ada UAS, ada kehadiran, presensi yang saya cek. Saya punya 25 siswa. Dan di sini saya punya patokannya. Jadi kalau nilainya A itu adalah sekian, B itu sekian, B sekian dan seterusnya. Nah, ini patokan ini dapat dari mana? Ya ini sudah disepakati ya. Sudah disepakati beberapa kampus ada yang ini contohnya mahasiswa saya ya. Jadi beberapa kampus tuh ada yang nilainya sekian, ada yang mungkin yang lebih, ada yang mungkin di bawahnya juga ada gitu. Jadi yang jelas ini ditentukan oleh kampus. Taruhlah saya menyatukannya di sini. Apa namanya memberi patokannya di sini ya, patokannya di sini. Nah, oke, bagaimana cara dosen menilai? Maka pertama-tama dosen dia menentukan dulu bobot dari setiap ini ya, dari setiap variabelnya ini. Misal kehadiran saya berikan bobot 5%, gitu ya. Terus habis itu UTS saya berikan bobot 30%. Nah, terus di sini 35%. Nah, gini, terus di sini coba deh, tak apa, biar saya gampang hitungnya. Sum aja, sum dari sini sampai sini tuh berapa? Oh, baru 70% ya. 70% ya udah di sini nanti 10%, 10%. Ini sebelumnya udah saya setting persen jadinya langsung keluar angka persentasenya ya. 5%, 5%. Oke. Dari sini saya mencoba untuk mengarang nilainya. Jadi tahulah saya kalau misalnya kehadiran itu berarti ada 14. Ada 14 kehadiran. Maka karena ada 14 kehadiran, maka ya saya ngaco aja deh ya. Dan between, oh teman-teman kalau misalnya ada suara-suara motor, mobil, itu karena rumah saya di pinggir jalan besar. Oke, nah ini tinggal saya drag. Oke, dapat. Ini adalah kehadirannya siswa. Tuh, misalnya gini, kayak gini ya. Nah, ini kehadiran siswa gitu. Ya, kenapa 11? Karena kalau kurang dari 11 nggak bisa ikut UTS atau UAS. Taruhlah semuanya ikut UTS ini ketentuan tertentu ya, ketentuan tertentu. Jadi kalau misalnya kurang dari 11 itu udah nggak bisa ikut UTS atau UAS. Gitu. Ya apa aja ini ketentuan tertentu. Taruh dia semuanya ikut ya, tapi cuma ya nggak masuk beberapa kali gitu. Oke, kita punya di sini maka ya sudah kita coba ngarang lagi deh. Dan between, oke, ini misalkan nilainya 0 sampai 100 dapat. Oke, teman-teman perhatikan tuh kita masih ini ya, masih berubah-ubah ya, kan saya sampaikan kenapa biar dia nggak berubah tuh gimana. Nah, ini nilainya. Oke, taruhlah ini nilainya yang saya dapat
selama satu semester dari 25 mahasiswa saya. Ini udah saya copy, habis itu saya paste tapi yang value-nya saja. Oke, oke. Jadi dia nggak akan berubah-berubah. Sih, dia berubah. Oke, kita udah punya kayak gini, maka sekarang kita mencoba untuk melihat bobotnya gitu ya. Melihat bobotnya. Jadi 100%-nya itu nilainya berapa? Kita konversi dia. Kita konversi. Oke. Karena kita konversi ya sudah. Caranya gimana? Ini berarti sama dengan ini. Oh maaf. Sama dengan ini. Ini dikali dia. Ya. Tambah ini, oh maaf, ini jangan lupa kurungnya, dikali dia, ditambah dalam kurung, ini kali dia, tambah dalam kurung, ini dikali dia lagi, oke. Ini berarti dia nilainya 50 nih. Kita cek ya. Oke, nilainya 50. Nah, ada yang unik. Kalau kalian langsung drag ini, maka akan jadi masalah. Tuh, nilainya jadi besar sekali. Nilainya jadi besar sekali ya. Nilainya jadi besar sekali. Karena nilainya sangat besar sekali kayak gini, maka berarti ada yang salah di situ. Yang salah di mana? Nih. Maka di sini nilai B ini kalau kita tarik, kalau kita tarik, maka nilai ini akan ikut turun. Maka bagaimana biar dia nggak turun? Ya sudah, ini kita berikan dolar. Kita kasih dolar. Jadi kita kunci dia ceritanya. Kita kunci biar kita bisa tahu dan kita bisa melihat bahwa dia tidak akan berubah. Nah, oke. Dan kalau udah dikunci kayak gini, kita drag, dia akan kelihatan. Nah, itu hasilnya. Jadi ini adalah nilai mahasiswa saya. Nah, ini nilai mahasiswa saya gitu ya. Udah dapat. Sekarang kita akan bahas nilainya di sini. Kita akan bahas nilainya di sini. Misal nanti teman-teman akan tambahkan beberapa hal data di sini juga bisa, data statistiknya dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nilainya. Nilai kan berarti ketika dia nilainya 77, A, 70, B, A, B, dan lain sebagainya, maka kita menggunakan if jika dia lebih besar atau sama dengan 77, maka nilainya adalah A. Jangan lupa harus ada tanda petiknya itu ya, ada tanda petiknya itu. Kenapa? Karena dia teks. Nah, habis itu if lagi and ini 77 ya, berarti 70. Oke, misalnya ini lebih besar dari lebih kecil sama dari 77 dan dia lebih besar sama dengan 70. Maka kita kasih dia nilainya AB. If lagi and kalau dia nilainya kurang dari 70 tapi dia nilainya lebih besar dari 63, lebih besar sama dengan 63, maka dia nilainya B. If lagi kalau dia kurang dari 63, koma lebih besar
lebih besar dari berapa tuh ya? 56 kalau nggak salah tadi, 56, maka BC. If lagi, and kalau dia kurang dari 56 tapi dia lebih dari 50, terus ya dia lebih sama dengan bentar. Jadi dia sama dengan kalau misalnya ini kurang dari 56, habis itu dia apa namanya lebih dari 50, maka nilainya adalah C nggak salah ya, C betul. Sorry saya agak ngeblank barusan. C, terus habis itu if lagi, kalau and, kalau dia kurang dari 56, kurang dari 50 tapi dia lebih dari 36, maka dia D, sisanya E. Sisanya E. Oke, kita tutup sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Dan bentar. Oh, ini kurang N. Oke. Yes. Oke. C. Betul ya? 50 di C. Sip. 50 di C. Kalau udah kayak gini, kita drag. Coba. Nah, jadi ketawa. Kelihatan kan? Jadi kelihatan ini nilainya. Nah, habis ini kelulusan misalnya saya pengen nilainya C. Berarti kan C itu berarti sama dengan if ini. Oh, maaf sekali. Sama dengan if dalam kurung ini lebih harus sama dengan 50, maka dia atau tidak lulus. Nah, dia lulus. Kita tahu berapa orang yang tidak lulus. Oke, jadi kita tahu nih berapa orang yang tidak lulus. Ya, jadi ketahuan berapa orang yang tidak lulus. Nah, sekarang kita tugasnya tinggal lihat di sini nih, jumlah. Nah, jumlahnya ini berarti kita pakai countif. Segini di range. Habis itu koma teks A. Red. Nah, teman-teman, ini juga kita harus cek
bahwa ini J-nya ini harus kita kasih dolar. Kenapa? Biar dia nggak geser. Karena kalau dia geser ya sudah. Teman-teman lihat di situ J itu kan sepanjang ini. Kalau ini saya drag ke sana, makanya ini ikut geser ke sini. Nah, gitu ya. Nah, ini saya drag ke sana. Nah, ini kan masih satu semua nih. Satu semuanya ini saya ganti AB. Habis itu saya ganti lagi apa ya? B. Ini saya ganti BC. Saya ganti C. Saya ganti D. Saya ganti E. Nah, ini cek di sini. Ini saya ganti. Nah, totalnya sudah tersambung. Teorinya harusnya 25, sesuai 25. Ya, kita punya 25 ya, sesuai. Oke, 25. Sekarang kita tinggal nonton bikin persentasenya saja. Persentasenya ya sudah, tinggal sama dengan ini dibagi dia. Nah, teman-teman, ini saya sudah bikin persentasenya sebenarnya. Dan tadi udah saya klik persentasenya, tadi tinggal saya drag aja. Oh, sorry, ini jangan taruh dulu. Ini jangan asal di drag, maka ini harus ada dolar. Nah, baru bisa kita drag. Baru bisa kita drag. Nah, ini yang kita drag juga nggak apa-apa. Nah, 1 atau 100%. Nah, di sini kita ubah aja dia menjadi percentage. Oke. Dan ini di sini kita coba ya kurangi. Oh, sorry. Nah, di sini kelihatan. Oke, teman-teman. Apa yang bisa kita baca dari sini? Yang kita bisa baca bahwa saya memiliki 25 siswa. 25 siswa. Dan di sini saya bisa melihat bisa melihat ini apa namanya? Ini mungkin bisa nanti saya tambah juga ya, misalnya saya mau menambah di sini tingkat kelulusan. Oke. Lulus? Tidak lulus. Nah, di sini saya bisa ngitung nih. Saya bisa ngitung berapa persen gitu. Saya bisa ngitung berapa persen. Misalnya di sini bersama dengan positif, range-nya di sini. Habis itu koma, lulus. Oke, 16. Ini saya track aja. Tapi di sini kan kaya. Nah, K4 kali kan? Oh, sorry, ini jangan track. Ini tetap, tapi di sini saya kasih dolar. Kasih dolar, oke. Sehingga bisa kita drag di sini. Nah, di sini kan masih lulus nih. Nah, kita tulis sih tidak lulus. Oke, 9. Oke, sama dengan 25. Berarti kan ini kan kalau mau kita lihat persentasenya ya sudah sama dengan ini dibagi dia, dan ini sama dengan ini dibagi dia. Oke, kita ubah aja dia dalam bentuk persen. Sip, dan kita ya biar bagus ya. Oke, selesai. Oke, teman-teman, dari sini saya bisa melihat bahwa dari 25 siswa saya,
yang lulus itu sebesar 64% dan yang tidak lulus sebesar 9%. Gitu. Jadi sebenarnya dia tidak hanya membahas biner ya, atau lulus atau tidak lulus, tapi juga bisa membahas yang lain. Misalnya cukup, rendah, sedang, tinggi, dan lain sebagainya menggunakan patokan ini. Gitu. Kalau misalnya saya bilang A ke yang mendapatkan nilai A sama AB tinggi, B sama ABC sedang, sisanya rendah, itu juga bisa. Nanti bisa saya dapat petakannya di sini. Gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.